Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Tunisa dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yoikos yang artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi sendiri merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya untuk memberikan pengetahuan, pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan ilmu ekonomi menurut para ahli yang saya ambil yaitu menurut Alfred Mahal, dia menjelaskan ilmu ekonomi adalah sebagai suatu studi tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mempelajari tindakan individu maupun kelompok yang berkaitan dengan pencapaian atau penilaian serta pemenuhan kebutuhan material dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi mikro dan pengertian ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Sedangkan ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya atau tidak menyeluruh. Kemudian masuk di perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Kalau dilihat dari harga, ekonomi mikro, harga menjadi nilai dari sebuah komoditas atau barang tertentu saja. Sedangkan dari ekonomi makro, harga menjadi nilai dari komoditas secara agregat, keseluruhan, atau menyeluruh. Sedangkan dilihat dari unit analisis, perubahan kegiatan ekonomi secara perorangan atau individual. Contohnya, konsumen, perilaku produsen, pasar, penerima biaya, serta laba atau rugi perusahaan. Sedangkan di ekonomi makro, kegiatan ekonomi yang membahas kegiatan ekonominya secara menyeluruh. Contohnya, pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran. Sedangkan dilihat dari tujuan analisis, ekonomi mikro berpusat tentang cara dalam mengalokasikan sumber daya supaya bisa diraih dengan kombinasi yang pas dan tepat. Sedangkan ekonomi makro berpusat pada pengaruh kegiatan ekonomi kepada perekonomian secara menyeluruh. Kemudian masuk dalam aspek-aspek ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, aspeknya itu meliputi tingkah laku produsen, tingkah laku konsumen, interaksi di pasar, faktor produksi, interaksi barang, atau perilaku ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro memiliki aspek meliputi inflasi, pertumbuhan output, pengangguran, interaksi dengan perekonomian, dan peranan pemerintah. Perbedaan lain yang dapat dilihat dari ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari segi produksi, harga, pendapatan, dan kesempatan kerja. Dari ilmu ekonomi makro, kalau dilihat dari segi produksi masing-masing perusahaan, beberapa banyak ruang kantor. Sedangkan ilmu ekonomi makro meliputi produksi nasional, keluaran industri total, serta produk domestik bruto atau PDRB. Kemudian dilihat dari harga, ilmu ekonomi mikro meliputi harga masing-masing barang dan jasa, harga perawatan kesehatan, harga premium, dan harga gedung. Sedangkan ilmu ekonomi makro meliputi harga pertumbuhan keluaran, harga tingkat harga agregat, harga konsumen, harga produsen, dan harga inflasi. Sedangkan dilihat dari pendapatan, ilmu ekonomi mikro dilihat dari distribusi pendapatan keuangan, upah industri logam, upah minimum, dan gaji S-bond. Sedangkan ilmu ekonomi makro dilihat dari pendapatan meliputi pendapatan nasional, upah dan gaji total,
serta laba perusahaan total. Kalau dilihat dari kesempatan kerja, ilmu ekonomi mikro meliputi penempatan kerja masing-masing perusahaan dan industri, pekerjaan di industri kayu lapis, jumlah karyawan perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi makro yang melihat dari segi kesempatan kerja meliputi kesempatan kerja dan pengangguran dalam perekonomian, jumlah pekerja total, serta tingkat pengangguran. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.